Halo siswa kelas 10, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita setelah sebelumnya kita membahas mengenai periode dan golongan. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai sifat-sifat periodik unsur. Apakah sifat-sifat periodik unsur itu? Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, yang akan kita bahas sekarang, sifat-sifat periodik unsur tersebut antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektron negatifan, dan sifat logamnya. Untuk yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Di sini ada contoh untuk ukuran dari jari-jari beberapa atom ya. Nah, kalau dari kecenderungannya, dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, semakin kuat daya tarik inti terhadap elektron, sehingga jari-jarinya akan semakin kecil. Sifat kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan plus 1. Jadi kalau kita tulis secara sederhana ya bisa seperti ini. Jadi besarnya energi yang diperlukan untuk membuat suatu unsur atau atom netral menjadi bermuatan positif dalam wujud gas ya, sehingga dia akan melepaskan satu elektronnya. Nah, bagaimana kecenderungannya dan apa faktor yang mempengaruhinya? Ada 3 faktor yang mempengaruhi energi ionisasi. Yang pertama, jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atom, semakin kecil energi ionisasinya. Jadi, jumlah elektron yang dapat dipindahkan dari atom netral bisa lebih dari 1. Jumlah elektron kulit di dalam. Jadi, semakin banyak elektron di kulit dalam, makin kecil energi ionisasinya. Dan yang ketiga yaitu muatan inti. Makin besar muatan inti, maka makin besar juga energi ionisasinya. Sehingga dalam satu golongan, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan akan semakin besar. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Untuk afinitas elektron, ini kebalikan dari elektronegatifan. Karena selain dapat kehilangan elektron, suatu atom dapat pula menyerap atau menerima tambahan elektron sehingga membentuk ion negatif. Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1 disebut afinitas elektron. Nah, bagaimana afinitas elektron? Dalam satu golongan, dari atas ke bawah dia akan semakin kecil. Dalam satu periode, afinitas elektron dari kiri ke kanan makin besar. Tapi paling besar itu di golongan 7A, bukan 8A. Dan untuk pengecualian, itu golongan 1A akan lebih besar daripada 2A, golongan 4A lebih besar daripada 5A, dan golongan 7A lebih besar daripada 8A. Kita lihat di tabelnya. Oke. Karena afinitas elektron itu yang besar itu adalah yang bermuatan, yang bertanda negatif. Jika kita lihat yang 1A nilainya lebih negatif daripada yang 2A. Ya. Lalu yang 4A dengan 5A dan 7A dengan 8A.
Yang kecenderungan atom untuk menyeret elektron dengan suatu ikatan kimia disebut elektronegatifan. Nah, dalam satu golongan, elektronegatifan dari atas ke bawah semakin kecil. Sementara dalam satu periode, elektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar. Tapi yang paling besarnya adalah elektronegatifan golongan 7A. Nah, ini untuk tabel elektronegatifan. Kalau kita perhatikan di tabel, kenapa golongan 8A tidak terdapat pada tabel elektronegatifan? Golongan 8A merupakan senyawa stabil ya. Jadi dia tidak ada kecenderungan untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Sifat yang terakhir adalah sifat logam. Sifat logam itu dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Jadi, sifat logam akan tergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron, dan semakin berkurang sifat logamnya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logam bertambah, sifat non-logam berkurang. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logam berkurang, sifat non-logamnya bertambah.